_text. Aku sudah lama naksir Liu Ruyan, keluarganya tiba-tiba bang. Dia bertanya dengan suara gemetar apakah aku bisa meminjaminya 1 juta. Aku melihat wajah pucatnya, sangat sakit hati. Tapi mulutku setengah bercanda berkata, 1 juta mana cukup. Aku beri kamu 100 juta, anggap saja mahar. Lalu kamu menikah denganku saja. Aku kira dia akan marah, akan merasa aku menghinanya. Tapi dia hanya terkejut sejenak. Lalu dengan mata indah itu menatapku tajam, kata demi kata berkata, baik aku menikah denganmu. Pada saat itu, semua ketenangan dan ketegaran yang kubangun sejak kelahiran kembali runtuh seketika. Tampaknya hal ini tidak sesuai dengan skenario yang kubayangkan. Di kehidupan sebelumnya aku adalah raja kerja keras. Dari lapisan terbawah bertarung sepanjang jalan. Di usia 35 tahun menguasai aset triliunan. Menjadi mitos bisnis dalam mulut orang lain. Tapi aku tidak bahagia. Karena cinta diam-diam sepanjang masa mudaku. Cahaya bulan putih. Liu Ruyan sebelum aku sukses dan terkenal, sudah wafat dengan tragis. Tragedi dia dimulai dari kebangkrutan keluarga yang tiba-tiba. Ayahnya marah sampai stroke dirawat di rumah sakit. Mendesak butuh sejumlah besar biaya operasi. Sahabat karibnya yang disebut Bai Ningbing, yaitu rival bisnisku di kehidupan sebelumnya, pura-pura membantu sebenarnya menjebak, memaksanya menikahi sampah masyarakat Jiboda. Setelah menikah Liu Ruyan hidup lebih buruk dari mati. Akhirnya dalam keputusasaan mengakhiri hidup mudanya. Aku takkan pernah lupa di pemakamannya. Di wajah Bai Zhanglinshan, kepuasan yang sekilas berlalu. Juga tak bisa melupakan binatang itu. Jiboda langsung mengambil warisan keluarga Liu untuk dihambur-hamburkan. Saat itu aku hanya seorang pemuda miskin tak punya apa-apa. Bahkan tak punya hak untuk mendekatinya dan mengucapkan sepatah kata. Penyesalan dan ketidakberdayaan ini seperti ular berbisa menggerogoti sisa hidupku. Jadi ketika aku bangun dari mabuk berat, membuka mata dan menyadari telah kembali ke usia 22 tahun. Kembali ke sehari sebelum keluarga Liu bangkrut. Hal pertama yang kulakukan adalah menuliskan semua bidang yang akan meledak dalam 10 tahun ke depan dan menyerahkannya pada bawahan paling setiaku, Chen Yu, yaitu asisten Chen yang dijuluki Serigala Wall Street. Katanya dia adalah orang yang menyeberang waktu. Lalu aku menetapkan satu-satunya tujuan untuk sisa hidupku, bermalas-malasan dan melindungi Liu Ruyan. Di kehidupan ini aku tak ingin lagi menjadi legenda bisnis. Aku hanya ingin menjadi sampah yang bermalas-malasan menunggu mati, menjaga gadisku dan mencicipi semua 8 masakan besar. _text. Menikmati anggur buatan sendiri yang lezat. Sekalian melatih 8 kotak perut dan garis veku. Bagaimanapun juga tubuh yang sehat adalah modal untuk menikmati hidup. Aku memperhitungkan waktunya. Liu Ruyan sore ini akan datang kepadaku dalam keadaan putus asa. Di kehidupan sebelumnya dia menghubungi semua teman dan kerabat. Hanya aku, teman sekelas biasa ini, yang masih mau menerima teleponnya. Sayangnya kala itu, menguras semua tabungan hanya bisa mengumpulkan 30.000. Seperti setetes air di atas bara. Kali ini berbeda. Saat pintu berbunyi, aku sedang memakai celana olahraga longgar, tanpa atasan. Melakukan 2 set terakhir latihan perut di ruang tamu. Keringat mengalir di sepanjang garis otot yang jelas, menghilang ke dalam celah garis V. Aku mengusap keringat. _text yang berdiri di luar pintu adalah orang yang terukir di hatiku. Liu Ruyan mengenakan gaun yang sudah luntur warnanya. Rambutnya agak berantakan. Mata yang selalu penuh senyum itu sekarang merah seperti kelinci. Dia terkejut melihatku bertelanjang dada. 2 pipinya langsung memerah. Pandangannya buru-buru berpaling. Berhenti di pinggang. Aku tahu. Pasti dia mengumpulkan keberanian terbesar seumur hidupnya. Qiang. Suaranya terdengar seperti hendak menangis. Gemetar hebat. Ayahku dia, apa yang terjadi pada paman? Aku pura-pura tidak tahu. Berusaha menjaga suara tetap stabil. Dia, _text. Dia tiba-tiba mengalami pendarahan otak. Sedang dalam perawatan intensif di rumah sakit. Dokter bilang biaya operasinya butuh 1 juta. Air matanya mengalir deras seperti benang yang putus. Aku sudah menghubungi semua orang. Hanya tersisa kamu. Bisakah kamu meminjamkan sejumlah uang? Aku menyambung ucapannya. Dia mengangguk keras. Seperti memegang jerami terakhir penyelamat. Memandangku dengan penuh kerendahan hati. Aku tahu uang ini sangat banyak. Kamu mungkin juga tidak punya. Tapi asal kamu mau meminjamkanku, aku akan buatkan surat hutang. Aku bahkan bersedia jadi budak melayanimu. Melihatnya seperti ini, jantungku seolah diremas kuat oleh tangan besar. _text. Inilah gadis yang kusayangi hingga takut ia terjatuh saat kupeluk. Dan takut ia meleleh saat kumasukkannya ke dalam mulut. Di kehidupan sebelumnya, karena 1 juta ini, hidupnya terjun ke jurang yang dalam. Kutarik napas dalam-dalam, menekan emosi yang bergolak di hati, bersandar malas di bingkai pintu, membuat senyum yang kupikir sangat brengsek. Liu Ruyan, apa hubungan kita? Teman sekelas biasa. Tubuhnya tiba-tiba kaku, wajahnya langsung berubah pucat. Cahaya di matanya sedikit demi sedikit meredup. Aku tahu ini sangat kejam, tapi harus seperti ini. 10 sebagai teman sekelas, meminjamkan uang juga bukan tidak mungkin. Aku mengubah arah pembicaraan. Menikmati cahaya yang kembali menyala di matanya. Liu Ruyan terdiam, bingung menatapku. Aku mengulurkan 1 jari, menggoyangkannya di hadapannya, berkata setengah bergurau, aku akan memberimu 1 miliar sebagai mas kawin. Menikahlah denganku. Udara seketika membeku. Aku bahkan sudah siap menerima tamparannya atau makian, dasar bajingan. Bagaimanapun,
Di mata siapapun, ini adalah penghinaan yang memanfaatkan keadaan. Situasi saat ini sangat mirip dengan gadis lemah di zaman kuno yang menjual diri untuk menguburkan ayahnya. Aku hanya ingin menggunakan cara ini, memutus semua jalan mundurnya, membuatnya selain bergantung padaku, tidak punya pilihan lain. Translate_text setelah dia menikah ke sini, aku akan memanjakannya seperti putri, membuatnya tahu bahwa aku tidak sedang menghinanya, tapi telah mencintainya selama 10 tahun. Namun reaksi Liu Ruyan sama sekali di luar perkiraanku. Dia hanya menatapku dengan tajam. Di dalam matanya yang indah itu, perasaan yang kompleks membuatku tak mengerti. Ada keterkejutan, ada penghinaan, ada pergolakan. Tapi lebih banyak adalah sejenis keputusan yang tanpa ampun. Selama setengah menit penuh, tepat saat kukira dia akan meledak, dia justru dengan lembut, namun sangat jelas mengucapkan 3 kata, "Baik, aku menikah denganmu." 108 set pidato yang telah kusiapkan di kepalaku mendadak macet. Dia seharusnya tidak marah dulu, lalu putus asa. Akhirnya dalam serangan penuh perasaan saya, setengah menolak setengah setuju untuk menerima. Bagaimana bisa langsung setuju? Melihat wajahnya yang pucat tapi sangat tenang. Untuk pertama kalinya saya meragukan kelahiran kembali saya. Apakah saya terlahir kembali di dunia paralel? Asisten Chen, benar? Itu dia. Kalau tidak, mengapa saya di sini? Liu Ruyan di dunia ini sebenarnya menyukai saya diam-diam. Kamu sudah memikirkannya dengan jelas. Saya sedikit gagap. Pertama kali dalam hidup ini bicara tidak lancar. Liu Ruyan mengangguk. Pandangannya sangat tegas. Saya sudah memikirkannya dengan sangat jelas. 1 miliar untuk menukar nyawa ayah saya. Translate_text. Keluarga Liu saya tidak akan runtuh. Tapi saya punya syarat. Katakanlah. Saya memaksa diri untuk tenang. Perkembangan kejadiannya memang aneh, tapi hasilnya bagus. Pertama, setelah menikah kita hanya pasangan atas nama. Tapi lagi pula saya punya banyak waktu untuk membuatnya jatuh cinta. Kedua, 1 miliar. Anggap saja sebagai investasimu untuk keluarga Liu saya. Dari keuntungan perusahaan, saya akan kembalikan dengan bunga. Saya tertawa kecil. Tuan muda Liu, apa kau tidak paham situasinya? Sekarang saya yang membelimu. Bukan kau yang mencari investasi. Sepanjang hidupmu kau adalah orang saya. Translate_text ingin melihat reaksinya. Dia benar-benar menggigit bibir bawahnya. Matanya memerah lagi. Tapi akhirnya dia tahan juga. Mengangguk dan berkata, "Baik." Sikap pasrahnya ini membuat hatiku sakit sekaligus gatal. Sudahlah, jangan nangis, jelek banget. Aku mengambil beberapa lembar tisu dari lemari pintu masuk. Agak kasar menyodokkannya ke tangannya. Kartu identitas dan buku keluarga sudah bawa. Dia menatapku dengan bingung. Tanpa sadar mengangguk. "Bawa saja. Ayo pergi. Pertama urus surat nikah, lalu ke rumah sakit." Aku berbalik menuju kamar tidur. Asal mengambil baju dan memakainya. Translate_text. Kalau tidak, tunggu sampai paman tidak bisa lagi. Aku berkata dengan kesal. Liu Ruyan tidak berbicara lagi. Diam-diam mengikutiku dari belakang. Beberapa jam kemudian, kami memegang 2 buku merah. Keluar dari kantor urusan sipil. Sinar matahari agak menyilaukan. Liu Ruyan memegang buku nikah itu. Tangannya gemetar hebat. Seolah itu bukan dokumen tapi besi panas. Aku memandangnya dan menghela napas dalam hati. Aku tahu dia pasti merasa terhina dan putus asa sekarang. Tidak apa, masih ada hari esok. Menekan nomor asisten Chen. "Halo, bos, apa yang perlu Anda perintahkan?" Suara asisten Chen yang bersemangat terdengar dari ujung telepon. Pria parubaya berusia 40 tahunan ini seperti disuntik semangat. Seolah-olah tindakan ini membuka semacam saklar. Seketika menjadi bawahan paling rajin nomor 1 saya. Hampir-hampir siap siaga 24 jam. Takut bos malah seperti saya tidak memberinya tugas. "Asisten Chen, tolong uruskan beberapa hal untuk saya." Saya singkat dan jelas. Pertama, hubungi tim ahli bedah saraf terbaik di Swiss. Terbang ke rumah sakit kota pertama dengan kecepatan tercepat. Semua biaya saya tanggung. Kedua, transfer 100 juta ke rekening saya. Ketiga, selidiki situasi grup Liu saat ini, terutama apa saja gerakan terbaru perusahaan saingan mereka, perusahaan Ji. Kemudian kamu paham. Di ujung telepon, asisten Chen tidak punya keraguan sama sekali, hanya membalas 3 kata, "Diterima, bos." Setelah menutup telepon, saya melihat Liu Ruyan sedang menatap saya dengan tatapan yang sangat kompleks. "Kamu bukan?" Dia sepertinya ingin bertanya mengapa saya bisa mengakses dana publik, mengapa bisa menggerakkan sumber daya seperti ini. Sampai mati pun dia mengira saya hanya teman sekelas biasa yang cukup sukses. Saya mengangkat alis memandangnya. "Bukan hanya seorang siswa tertentu. Liu Ruyan, pengetahuanmu tentang saya terlalu sedikit." Saya malas menjelaskan. "Pergi ke rumah sakit dulu. Paman di sana lebih penting." Mobil melaju dengan mulus menuju rumah sakit kota pertama. Sampai di rumah sakit, kembali ke ruang panjang. Ibu Liu Ruyan sedang mondar-mandir cemas. Melihat kami menyusul. "Bagaimana keadaan Ruyan, Ibu?" "Uang sudah teratasi," Liu Ruyan berkata, secara tidak sadar melirikku. Bertanya dengan bingung, "Siapa ini?" "Ma, dia temanku Hikiang." Liu Ruyan memperkenalkan dengan sama. Aku juga tidak keberatan mengangguk pada Ibu Liu. Tepat pada saat itu, suara yang menjijikan terdengar. "Ruyan, aku datang. Biaya operasi paman sudah kusiapkan." Terlihat seorang pria berpakaian merek terkenal, rambutnya disisir licin berkilau, wajahnya menjijikan, membawa seikat bunga mawar, berjalan cepat mendekat. Ji Boda, dalang yang memaksa Liu Ruyan bunuh diri di kehidupan sebelumnya. Tatapan langsung dingin, benar-benar bukan musuh tidak bertemu. Begitu cepat sudah datang sendiri. Ji Boda sama sekali tidak memperhatikan saya, langsung berjalan ke depan Liu Ruyan, berkata dengan penuh perasaan, "Ruyan,
Aku tahu keluargamu sedang bermasalah. Kamu tenang? Selama ada aku, semuanya akan baik-baik saja. Hanya 1 juta. Bagi saya bukan apa-apa. Asalkan kamu setuju jadi pacarku. Nanti seluruh keluarga Ji akan jadi milikmu. Dia berkata sambil hendak memegang tangan Liu Ruyan. Saya belum sempat bergerak. Liu Ruyan seperti melihat hantu. Tiba-tiba mundur selangkah, menghindari sentuhannya. Ji Boda, terima kasih atas kebaikanmu. Tidak perlu. Biaya operasi ayahku sudah terselesaikan. Suaranya dingin seperti es. Kebencian dan jarak seperti ini tidak bisa dibuat-buat. Aku agak terkejut. Meski Liu Ruyan tidak menyukai Ji Boda, tapi untuk menyelamatkan ayahnya, dia tetap terpaksa menerima bantuannya. Di kehidupan ini dia kenapa? Reaksinya begitu keras. Senyum di wajah Ji Boda membeku. Dia jelas tidak menyangka akan ditolak. Dan ditolak dengan begitu tegas dan langsung. Terselesaikan. Ruyan? Jangan bercanda denganku. 1 juta bukan jumlah kecil. Mana mungkin kamu bisa menyelesaikannya? Dia memandangiku dari atas ke bawah. Matanya penuh dengan penghinaan. Hanya dengan dia, seorang anak miskin yang seluruh pakaiannya tidak sampai 500 yuan. Translate_text. Aku melihat diriku sendiri. Kaos katun dan celana training. Sepatu olahraga lokal. Memang benar-benar seperti anak miskin. Aku malas menghiraukannya. Jenis orang yang menjijikan seperti ini. Melihatnya sebentar saja sudah merasa jijik. Kutarik sebuah kursi. Duduk sendiri. Mengeluarkan ponsel dan mulai menyelusuri video pendek. Hari ini juga belum bangun topik ini lagi trending. Bagian komentar di bawahnya dipenuhi. Yang bilang harga saham perusahaan kami karena gaya santai bos malah naik. Memang tidak mengecewakan anak buahku yang workaholic. Pengabaianku benar-benar memancing amarah Ji Boda. Hei anak muda, aku sedang bicara denganmu. Kau tuli? Dia menunjuk hidungku dan memaki. Translate_text. Apakah kamu tahu siapa saya? Ayah saya adalah direktur grup Ji. Kalau berani menghina saya buat kamu tidak bisa hidup tenang di kota ini. Liu Ruyan berdiri di depan saya, memandangi Ji Boda dengan dingin. Ji Boda, tolong bersikap sopan. Hikiang adalah teman yang saya minta bantuannya. Tidak ada hubungannya denganmu. Masalah uang akan kami selesaikan sendiri. Tidak perlu kamu repot-repot. Sekarang tolong pergi. Jangan ganggu ayah saya istirahat. Teman? Hah, Ji Boda seolah mendengar lelucon terbesar. Ruyan? Apa kamu sudah gila? Di saat seperti ini masih bicara harga diri? Selain saya? Siapa yang bisa mengeluarkan 1 juta untuk membantu? Bisakah dia? Dia menunjukku dengan sombong. Aku bahkan malas mengangkat kelopak mata. Hanya melontarkan 2 kata dengan datar. Berdengung. Tepat pada saat itu, deretan langkah kaki tergesa-gesa terdengar. Direktur rumah sakit, ditemani oleh sejumlah kepala departemen, berlari terburu-buru dengan keringat bercucuran. Bisa tanya siapa Bapak Hikiang? Tanya direktur terengah-engah. Sikapnya sangat hormat. Aku dengan malas mengangkat tangan. Direktur segera berlari kecil mendekatiku, membungkuk 90 derajat. Halo? Bapak Hi, saya direktur rumah sakit ini. Baru saja menerima pemberitahuan. Tim Profesor Trisman dari Swiss sudah naik pesawat khusus. Diperkirakan tiba dalam 3 jam. Kami sudah siap dengan standar tertinggi, P-level. Apakah masih ada yang perlu kami lakukan? Seluruh koridor langsung hening seketika. Ibu Liu Ruyan terkejut membuka mulut lebar-lebar. Ekspresi wajah Ji Boda bahkan lebih berwarna-warni, seperti menelan seekor lalat. Profesor Trisman itu adalah ahli bedah otak terkemuka dunia. Konon bahkan Pangeran Timur Tengah yang ingin meminta operasi darinya harus antri. Sekarang, bahkan untuk ayahnya Liu Ruyan. Telah. Aku menjawab dengan datar, lalu menunjuk ke Ji Boda. Aku merasa jengkel melihatnya. Kepala rumah sakit segera mengangguk dan membungkuk hormat, lalu melambaikan tangan ke arah satpam. Translate_text. Apa yang masih bengong? Bawa tuan ini, diusir, keluar. Dia tidak boleh masuk rumah sakit kita setapapun lagi. Berani kalian? Ji Boda melompat kesal. Ayahku adalah ketua grup Ji. Kalian menyinggungku. Ucapannya belum selesai. Langsung diseret oleh 2 satpam menggenggam lengannya. Mulutnya masih memaki-maki tidak karuan. Dunia akhirnya tenang. Ibu Liu baru tersadar, berdiri di depanku, sangat bersemangat hingga bicaranya kacau. Tuan Hi, terima kasih banyak. Anda adalah penyelamat keluarga kami. Tidak usah sungkan, Tante. Translate_text. Panggil saja saya Xiao Hi. Saya berhenti sejenak, melirik Liu Ruyan di samping, menambahkan, kedepannya kita adalah satu keluarga. Ibu Liu terkejut. Wajah Liu Ruyan langsung memerah sampai ke telinga. Dia menginjak kaki saya dengan keras, lalu menarik saya berbisik dengan suara rendah. Hikiang, apa yang kau omongkan? Apa saya ngomong sembarangan? Saya menggoyangkan buku merah yang masih hangat di saku. Sekarang kita suami istri sah. Kalau bukan keluarga, lalu apa? Dia terpatahkan sampai tak bisa bicara. Hanya bisa melototi saya dengan kesal. Melihatnya dalam keadaan yang begitu hidup ini. Ini adalah Liu Ruyan saya, bukan boneka mati tanpa jiwa dari kehidupan sebelumnya. Saat itu, telepon asisten Chen masuk lagi. Bos, sudah diperiksa dengan jelas. Perusahaan Ji baru-baru ini dengan jahat membeli saham tersebar grup Liu. Bersamaan itu, bersekongkol dengan beberapa pemasok bahan baku, memutus pasokan sumber daya Liu, ingin memaksa Liu menyerah. Karyawan, mereka juga menyuap seorang eksekutif internal Liu, bersiap untuk menyerang dalam rapat dewan direksi besok. Hah? Caranya cukup kotor. Saya tertawa dingin. Langsung menghancurkan keluarga Liu. Apa yang perlu saya lakukan? Bos, asisten Chen, menurutmu? Aku balik bertanya. Di ujung telepon terdiam beberapa detik. Lalu terdengar suara asisten Chen yang bersemangat sampai berubah nadanya. Saya mengerti, bos. Saya pastikan tugas selesai. Tidak akan biarkan orang-orang hina ini mengotori mata Anda dan istri. Setelah menutup telepon, saya memandang Liu Ruyan. Dia menatapku dengan wajah penuh kekhawatiran. Dia sangat cerdas. Dari percakapan saya,
Dia menebak sebagian hal kecil. Saya mengelus kepalanya. Rasanya sangat enak, simbol merek dagang terdaftar. Dengan saya di sini, langit tidak akan runtuh. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah merawat paman dengan tenang. Hal lainnya serahkan pada saya. Matanya penuh ketidakpastian dan ketergantungan. Perasaan ini membuat hati saya yang telah tenang selama 2 kehidupan kembali berdetak dengan kuat. Translate_text. Tim Profesor Cerisman sangat efisien. Shou Changcheng. Ayah Liu dipindahkan ke kamar VIP terbaik di rumah sakit. Dijaga perawat top 24 jam. Cara mereka memandangku seperti melihat dewa penyelamat yang mengatasi penderitaan. Setelah urusan rumah sakit selesai, aku membawa Liu Ruyan ke tempat tinggalku. Sebuah apartemen mewah dengan pemandangan sungai di lantai atas pusat kota. Sesuai perjanjian kami, kita akan tinggal bersama setelah menikah. Kutarik kopernya masuk, berkata dengan wajar. Liu Ruyan mengerutkan bibir. Diam saja, bisa dianggap setuju. Dia memandangi rumah yang bergaya minimalis tapi terlihat mahal ini. Matanya terlihat agak kaku. Kamarmu di sana, kamar utama. Bagaimana denganmu? Tanyanya secara refleks. Aku tidur di kamar tamu. Dalam hati aku merasa lucu. Gadis kecil ini masih berhati-hati. Pergilah mandi dulu dan ganti baju. Baju yang kamu pakai ini. Aku berhenti sejenak. Aku tidak suka. Dia menunduk melihat gaunnya yang sudah pudar karena sering dicuci. Canggung meremas ujung bajunya. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Berbalik dan masuk ke dapur. Mengambil sebotol arak prem buatan sendiri dari kulkas. Menuang 1 gelas. Duduk di bar dan menikmatinya perlahan. Di kehidupan sebelumnya, demi urusan bisnis, aku minum terlalu banyak minuman keras yang merusak lambung. Di kehidupan ini, aku hanya ingin minum yang aku suka. Menunggu Liu Ruyan selesai mandi dan keluar. Translate_text. Sudah berganti baju rumah yang sudah kusiapkan melalui asisten Chen sebelumnya. Warna pinknya sangat imut, membuat kulitnya terlihat semakin putih. Rambutnya basah terurai di bahu, masih membawa uap air setelah mandi. Pipinya kemerahan, seperti buah persik yang sudah matang, membuat orang ingin menggigitnya. Jakunku tak sadar bergerak. Sial, meski sudah 2 kali hidup sebagai perjaka tua, kok masih begitu tidak terkendali. Kemari. Aku melambaikan tangan padanya. Dia ragu sebentar. Kusuruh dia duduk di bangku tinggi meja bar, sementara aku mengambil pengering rambut. Berdiri di belakangnya, mulai mengeringkan rambutnya. Gerakanku sangat lembut. Translate_text. Aroma samar sampo masuk ke rongga hidungku. Tubuh Liu Ruyan sangat tegang, tidak berani bergerak sama sekali. Dari sudut pandangku, dapat melihat dengan jelas daun telinganya yang memerah, dan lehernya yang ramping dan putih. Aku tiba-tiba berbicara. Suaranya kecil seperti nyam. Dan jangan pakai gaun putih itu lagi. Kenapa? Aku mematikan pengering rambut, membungkuk di dekat telinganya. Berbisik dengan suara yang hanya bisa didengar berdua. Yang pakai gaun itu untuk menemui Jiboda, bukan kamu. Dengan suara gedebuk, kurasakan gadis di depanku melihatku dengan tak percaya. Gelombang besar kejutan bergolak di matanya. Kamu tahu? Aku tersenyum, mengulurkan tangan mengusap hidungnya. Aku tidak hanya tahu ini, aku juga tahu. Jiboda dan sahabat baikmu Bai Ningbing sudah lama berselingkuh. Aksi pahlawan menyelamatkan wanita hari ini adalah jebakan yang mereka berdua rancang untukmu. Tujuannya agar kamu dengan patuh melompat ke dalam lubang api. Wajah Liu Ruyan seketika berubah pucat. Dia bukan orang bodoh. Sebelumnya mungkin hanya curiga, tapi setelah mendapat konfirmasi dari mulutku, rasa sakit dikhianati orang terdekat cukup untuk menghancurkannya. Mengapa dia begitu bodoh? Bukankah kita sahabat terbaik? Dia bergumam. Air mata mulai berkumpul lagi di matanya. Karena dia cemburu padamu, kataku dengan datar. Cemburu karena latar belakang keluargamu lebih baik darinya. Wajahmu lebih cantik darinya. Selalu menjadi pusat perhatian orang banyak. Hanya bisa menjadi latar belakangmu. Bai Ningbing, mantan tunanganku itu. Latar belakang keluarganya memang setara dengan keluarga Liu. Bahkan lebih unggul di beberapa bidang. Dia dibesarkan sebagai penerus sejak kecil. Adalah CEO gunung es di mata orang luar. Tapi hanya aku yang tahu, di balik topeng dinginnya itu, tersembunyi jiwa yang begitu terdistorsi dan rendah diri. Di kehidupan sebelumnya, dia memang seperti itu. Sambil berpura-pura menjadi sahabat karib Liu Ruyan, sambil mendorongnya ke jurang dengan tangannya sendiri, lalu dengan sikap seorang pemenang, mencoba mendekatiku. Sayangnya sampai mati pun dia tidak tahu, dari awal sampai akhir, yang kucintai hanyalah Liu Ruyan seorang. Melihat Liu Ruyan yang terhuyung-huyung, aku menghela napas dan memeluknya. Sudah? Tersingkirkan, sampah-sampah ini tidak akan pernah muncul lagi di duniamu. Tanganku dengan lembut menepuk punggungnya, berbisik lembut. Selama aku ada, tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Tubuhnya sangat lembut. Dio. Dengan aroma harum yang sama. 18. Bersandar di pelukanku. Translate_text. Justru seperti orang yang tenggelam meraih air, mencengkeram pakaianku yang basah. Aku memeluknya dengan perasaan campur aduk. Di kehidupan ini aku tak hanya ingin membuatnya hidup, tapi juga membuatnya hidup lebih bahagia dari siapapun. Mereka yang pernah menyakitinya akan kubuat membalas 100.000 kali lipat. Keesokan harinya aku bangun tidur secara alami. Sinar matahari menembus jendela kaca dan menyinari ruangan. Hangat dan nyaman. Aku merentangkan badan, keluar dari kamar, mencium aroma harum makanan. Di ruang makan Liu Ruyan sedang mengenakan celemek, sibuk bekerja di dapur terbuka. Di atas meja makan, sudah tersaji sarapan ala Tiongkok yang cantik. Bubur millet, bakpao kecil. Translate_text. Aku tertegun. Di kehidupan sebelumnya, Liu Ruyan adalah putri kaya yang tak pernah menyentuh air, jangankan memasak, bahkan jarang masuk dapur. Dan semuanya adalah makanan favoritku. Kau sudah bangun? Liu Ruyan mendengar suara
Memberiku senyum yang agak malu-malu. Aku cuma masak sedikit, tidak tahu cocok atau tidak dengan seleramu. Aku berjalan ke meja makan, melihat semangkuk bubur millet yang masih mengepul. Hatiku bergejolak. Perasaan ini terlalu familiar. Di kehidupan sebelumnya saat aku sedang paling sulit berwirausaha, hanya dengan membayangkan Liu Ruyan memasakkan semangkuk bubur seperti ini untukku, aku bisa bertahan. Bagaimana kamu tahu aku suka makan ini? Aku menatapnya, mencoba membaca sesuatu dari wajahnya. Aku menebak, matanya sedikit menghindar, tidak berani menatapku. Aku lihat di rumahmu ada banyak buku tentang resep masakan Tiongkok. Kembali ke rumah. Aku melirik sekeliling. Di rak buku ruang tamu memang ada beberapa buku, pilihan 8 masakan besar. Tapi itu baru kubeli setelah aku terlahir kembali. Dipersiapkan untuk bersantai menikmati hidup nanti. Dia baru datang kemarin. Kapan kamu menyadarinya? Aku dipenuhi keraguan. Tapi, tidak ada gunanya mengejar lebih jauh. Tidak buruk. Rasanya pas, dapat pujian dariku. Mata Liu Ruyan berbinar-binar, seperti anak kecil yang dapat permen. Asal kamu suka. Setelah sarapan, seperti biasa aku rebahan di sofa. Nyalakan TV nonton berita finansial. Liu Ruyan di samping, mengerjakan dokumen perusahaan dengan laptop. Alisnya mengerut. Masih khawatir dengan urusan perusahaan. Aku bertanya dengan malas. Dia mengangguk. Akuisisi bermusuhan G Group masih berlanjut. Beberapa pemasok bahan baku juga sepihak membatalkan kontrak. Lini produksi sudah berhenti beberapa waktu. Sore ini ada rapat dewan direksi. Aku takut. Takut apa? Translate_text. Aku menatap. Aku di sini. Kamu masih takut? Badai. Regulasi tabu, konser. Matanya dipenuhi keraguan. Aku tahu dia tidak percaya. Seorang yang hanya tahu bermalas-malasan dan main ponsel. Sampah. Aku juga tidak menjelaskan. Hanya mengeluarkan ponsel. Mengirim pesan WeChat kepada asisten Chen. Asisten Chen, bagaimana progresnya? Asisten Chen si raja kerja. Lapor bos. Semuanya terkendali. Dana yang digunakan keluarga Ji untuk akuisisi saham tersebar keluarga Liu. Telah kita shorting melalui 3 perusahaan shell luar negeri. Dengan leverage yang cantik. Masih berhutang pada kami 10 miliar. Mengenai beberapa pemasok bahan baku itu, perusahaan induk mereka. Semalam sudah kami akuisisi penuh. Saya baru saja memberitahu mereka sebagai ketua dewan baru. Kembalikan pasokan ke keluarga Liu dengan harga 3 kali lipat. Atau tunggu saja kebangkrutan dan likuidasi. Asisten Chen si raja kerja. Selain itu, wakil direktur bermargali di dalam keluarga Liu. Bukti dia menyalahgunakan dana perusahaan untuk memelihara selingkuhan. Sudah saya kirimkan ke istrinya dan komisi disiplin. Perkiraan sekarang, dia sedang berantem di rumah. Rapat dewan direksi sore ini. Dia pasti tidak bisa hadir. Asisten Chen si raja kerja. Bos, urusan saya Anda tak perlu khawatir. Anda dan istri nikmati saja dunia berdua. Hal-hal kecil, kalau masih membuat Anda khawatir. Translate_text. Itu adalah kelalaian saya. Melihat laporan panjang yang dikirim asisten Chen, saya tersenyum puas. Memang benar dia adalah juara kerja keras nomor 1 yang saya latih sendiri. Saya menyimpan ponsel. Berkata kepada Liu Ruyan yang wajahnya penuh kekhawatiran. Xingzi sudah melihatnya. Rapat dewan direksi sore ini. Kamu bisa pergi seperti biasa. Dijamin ada kejutan. Kejutan. Liu Ruyan tampak bingung. Pergi saja nanti. Saya mengedipkan mata padanya. Sore hari saya tidak pergi ke rapat dewan direksi grup Liu. Situasi kecil seperti ini. Tidak layak saya turun tangan sendiri. Saya hanya menyuruh asisten Chen untuk bertindak sebagai menemani Liu Ruyan pergi bersama. Sementara aku berbaring nyaman di rumah. Sambil menikmati minuman plum fermentasi. Sambil menonton siaran langsung lewat tablet. Ini adalah pengaturan khusus asisten Chen. Katanya dia ingin membuatku yang sudah tua ini merasa seperti mengatur strategi di dalam tenda. Dan meraih kemenangan dari jarak ribuan mil. Suasana di ruang rapat sangat tegang. Beberapa pemegang saham lama dari He Group. Wajah mereka tampak tidak terlalu senang. Direktur Liu belum sadar simbol merek dagang terdaftar. Sekarang perusahaan tanpa pemimpin. Harga saham anjlok, jalur produksi berhenti. Semua gara-gara si bajingan kecil dari G Group menghantam saat jatuh. Sungguh tidak tahu diri. Dan juga wakil direktur C itu. Di saat genting malah menghilang. Telepon tidak bisa dihubungi. Translate_text. Tepat ketika semua orang mengeluh dan menghela napas. Pintu ruang rapat terbuka. Liu Ruyan mengenakan setelan kerja yang rapi. Berjalan masuk. Di belakangnya adalah asisten Chen yang mengenakan jas lengkap dengan aura yang kuat. Semua pandangan tertuju padanya. Ruyan, kenapa kau datang? Paman Wang? Para direktur. Liu Ruyan menarik napas dalam. Pandangannya menyapu seluruh ruangan. Suaranya tidak keras tetapi sangat tegas. Mulai hari ini, saya yang akan sementara menggantikan posisi ketua dewan direksi. 2. Begitu kata-katanya selesai, di bawah segera terjadi keributan. Keterlaluan. Apa yang kau tahu tentang manajemen perusahaan? Gadis kecil. Benar. Translate_text. Diserahkan padamu malah mati lebih cepat. Ruyan, dengarkan nasihat para paman. Sekarang cara terbaik adalah menerima akuisisi dari keluarga Ji. Setidaknya masih bisa menyelamatkan sebagian aset. Liu Ruyan tidak menghiraukan keraguan ini. Hanya berkata dengan tenang. Kekhawatiran para paman. Saya mengerti. Tapi saya tidak akan menjual jerih payah saya selama ini. Dia berhenti sejenak, menatap asisten Chen. Asisten Chen mengerti dan melangkah maju. Memproyeksikan sebuah dokumen ke layar besar. Para direktur. Saya adalah penasihat investasi pribadi Tuan He Qiang, Chen Yu. Suara asisten Chen tegas dan mantap. Atas perintah Tuan He Qiang, kami telah menyuntikkan modal 1 miliar ke grup Liu. Dan mulai hari ini,
Membantu Nona Liu menangani urusan perusahaan. MZ. Seluruh ruang rapat tiba-tiba hening. Semua orang terpukau oleh angka astronomis ini. Kemudian, asisten Chen kembali mengeluarkan dokumen kedua. Selain itu, masalah pemutusan pasokan bahan baku juga telah terselesaikan. Perusahaan induk dari 3 perusahaan bahan baku Tianhong, Boyue, dan Xinsheng telah diakuisisi sepenuhnya oleh Bapak Hikiang. Mulai besok akan memasok bahan baku kepada keluarga Liu secara prioritas dan tak terbatas dengan harga 30% lebih rendah dari pasar. Adapun grup G, asisten Chen mendorong kacamata emasnya. Kilatan tajam terpantul dari balik lensa. Mereka saat ini sedang kesulitan sendiri dan sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk mengancam keluarga Liu. Di layar kedua, terpampang jelas berita tentang saham grup G yang anjlok dan berada di ambang kebangkrutan. Seluruh ruang rapat sunyi senyap. Semua direktur memandang dengan tatapan penuh kekaguman, melihat Liu Ruyan dan asisten Chen yang tenang dan santai. 1 detik sebelumnya masih genting. Liu Group yang hampir bangkrut. Detik berikutnya sudah mendapatkan dana 10 miliar, menyelesaikan semua krisis, bahkan berbalik mengalahkan lawan. Ini operasi ajaib Bapak ini. 4209 08275 dan dibalik semua ini 108 7 semuanya mengarah pada satu nama misterius. 644.565 161.024 Hikiang SH 16.354 25 menerima pandangan semua orang. Breu, di akhir siaran langsung, pandangan Liu Ruyan seolah menembus layar, melihat ke arah tempatku berada. Dengan senyuman lega dan emosi kompleks yang tak ku mengerti. Krisis grup Liu, dengan cara yang hampir murah, teratasi secara dramatis. Liu Ruyan, gadis penerus yang ditunjuk dalam krisis ini, menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Dan aku sebagai dalang di balik semua ini, tetap menjalani hidup rebahan yang santai. Olahraga, makanan enak, dan brewing. Liu Ruyan sibuk setiap hari sampai tak sempat menginjak tanah. Pergi pagi pulang malam, tapi tak peduli seberapa larut. Translate_text, dia selalu pulang ke rumah, lalu memasak untukku. Kemampuan memasaknya semakin baik. Dari sarapan ala Tiongkok, hingga makanan Prancis mewah, sampai masakan Jepang. Hampir tidak ada yang tidak bisa dia masak. Dan setiap kali, selalu tepat mengenai seleraku. Ini membuat rasa penasaranku semakin besar. Seorang putri yang dimanja sejak kecil, bagaimana mungkin dalam waktu singkat, berubah menjadi dewi masak serba bisa? Kebetulan atau ada rahasia lain? Malam ini, Liu Ruyan pulang sangat terlambat. Wajahnya, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan. Hikiang, kita berhasil. Dengan penuh semangat dia langsung mendekat, memberiku pelukan hangat yang besar. Tubuhnya yang lembut menyandar ke dada, membawa aroma harum yang sedap. Secara refleks kuulurkan tangan memeluknya. Telapak tangan menempel di pinggangnya yang ramping, merasakan kelembutan dan elastisitas yang mengagumkan. Apa yang berhasil? Tanyaku sambil sudah tahu. Menikmati keintiman langka ini. Produk baru yang kami luncurkan, seri Wei Yang. Hari pertama diluncurkan, penjualannya langsung tembus 100 juta. Dia mendongakkan wajah mungilnya di pelukanku. Matanya berkilau seperti bintang. Kita telah memenangkan pertarungan pembalikan yang gemilang. Benarkah? Harus kita rayakan dong. Aku tersenyum. Translate_text. Aku akan masak sendiri malam ini untukmu, membuat Buddha melompat tembok favoritmu, katanya. Lalu berusaha melepaskan diri dari pelukanku dan berlari ke dapur. Tapi aku mengencangkan pelukanku. Dia buru-buru. Masak nggak perlu buru-buru, Susi makar. Pandanganku membara. Aku ada pertanyaan untukmu. Pertanyaan apa dulu? Dia terlihat agak tidak nyaman karena tatapanku. Pipinya memerah. Aku mendekat ke telinganya, merendahkan suara. Apakah sudah tahu dari dulu kalau aku suka makan Buddha melompat tembok? Tubuh Liu Ruyan langsung kaku, seperti seekor taman kecil yang ketakutan. Aku tidak tahu besok. Aku hanya melihat di buku resep bahwa sup ini sangat bergizi. Ingin membuatnya untuk memulihkan kesehatanmu. Dia menjelaskan dengan gagah. Tapi matanya tidak berani menatapku. Dia berbohong. Hampir bisa kupastikan. Dari bubur millet pertama kali, hingga Buddha melompat tembok hari ini, pengetahuannya tentang seleraku sudah melampaui batas kebetulan. Ditambah lagi kebenciannya yang luar biasa pada Jiboda sebelumnya. Dan persetujuan secepat kilat terhadap proposal pertukaran maharku. Sebuah pikiran berani yang bahkan aku sendiri anggap absurd mulai terbentuk di pikiranku. Mungkin tepat saat itu teleponku berdering. Adalah asisten Chen yang menelepon. Bos, besok malam ada makan malam amal. Adalah keluarga sendiri. Mereka mengundang Anda dan istri. Anda lihat. Keluarga sendiri. Bai Ningbing. Aku memicingkan mata. Sudut mulut melengkung dengan senyuman dingin. Kebetulan ada beberapa hutang lama yang harus diselesaikan. Aku juga ingin melihat gadis kecil di pelukanku ini saat bertemu sahabat baiknya akan bereaksi seperti apa. Pesta amal diadakan di Hotel Bintang 7 milik keluarga Bai. Aku masih mengenakan pakaian kasual dan sangat tidak cocok dengan tempat yang penuh wewangian dan perhiasan berkilau. Liu Ruyan mengenakan gaun panjang berwarna putih bulan, rambut diikat ke atas, memperlihatkan leher indah seperti angsa. Translate_text, cantik dan elegan bagaikan Dewi Bulan. Kehadiran kami langsung menjadi pusat perhatian. Bukankah itu direktur baru dari keluarga Liu? Sungguh cantik. Siapa pria di sebelahnya? Berpakaian begitu sederhana, seperti pengawalnya. SSST? Katanya, pria itu hidup menumpang. Keluarga Liu bisa bangkit dari keterpurukan karena dia menghubungkan dengan orang penting misterius. Liu Ruyan untuk membalas budi bersama denganku. Desas-desus berbisik seperti lalat. Aku sama sekali tidak menghiraukan. Mengambil segelas jus dari nampan pelat. Tapi bukan anggur kuning buatan sendiri favoritku. Penilaian buruk.
Translate_text. Dia tanpa sadar mendekat selangkah ke arahku. Berbisik, maaf sudah membuatmu merasa teraniaya. Teraniaya, aku tersenyum. Dimanjakan oleh wanita cantik secantik ini, aku malah senang bukan main. Dia dibuat kesal dan tertarik oleh candaanku, mencubit pinggangku. Tepat pada saat itu, suara dingin terdengar dari belakang kami. Liu Ruyan, sekarang kau benar-benar semakin hebat. Kembali. Tampak Bai Ningbing mengenakan gaun malam hitam V-neck dalam, memegang segelas anggur merah, sedang menatap kami dengan tatapan mengejek. Pandangannya tertahan padaku sebentar, penuh dengan penghinaan dan jijik yang tak disembunyikan, lalu beralih ke Liu Ruyan. Translate_text. Ternyata dia menemukan seorang gigolo. Bagaimana bisa dia menjadi orang yang seperti itu sekarang? Harus mengandalkan penampilan untuk mendapatkan investasi. Kata-katanya jahat dan pedas. Wajah Liu Ruyan langsung memucat. Di kehidupan sebelumnya, Bai Ningbing juga seperti ini, menggunakan kata-kata yang paling menyakitkan, mengoyak harga diri Liu Ruyan berulang kali. Aku baru saja ingin berbicara, tapi Liu Ruyan menahanku. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap langsung ke arah Bai Ningbing. Sudut bibirnya malah mengangkat, membentuk senyuman sinis. Bai Ningbing, apakah kamu cemburu padaku? Ekspresi Bai Ningbing berubah seketika. Cemburu karena kamu menemukan sampah yang tak berguna. Dia menyeringai dingin. Tidak. Kemudian, dia melakukan gerakan yang mengejutkan semua orang di ruangan itu. Kemudian, merangkul leherku, di pipi sampingku, mencetak sebuah ciuman yang nyaring. Kemudian, dia menoleh dan menatap Bai Ningbing yang terpana, berkata-kata demi kata, kamu cemburu. Adalah orang yang aku cintai, dan sejak kecil sampai besar. Kamu bahkan tidak tahu apa itu cinta. Bahkan jika pacarku memakai barang murahan, di mataku dia lebih terang daripada bintang di langit. Jika dia ingin bersantai, aku akan berusaha mencari uang untuk menghidupinya. Aku senang, aku bahagia. Ini disebut romantisme. Wanita seperti kamu yang tidak dicintai siapapun tidak akan mengerti. Terang-terangan pilih kasih tanpa malu. Aku memandangi gadis kecil di pelukanku yang kekuatannya luar biasa. Hatiku berbunga-bunga. Sungguh menyenangkan. Sangat menyenangkan. Adegan terkenal pilih kasih terbuka yang dinanti-nanti pembaca akhirnya terpenuhi juga. Wajah Bai Ningbing seketika memerah seperti hati babi. Dia gemetar karena marah, menunjuk Liu Ruyan. Lama tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu. Tepat pada saat itu, tokoh yang lebih berpengaruh muncul. Taipan bisnis kota ini, kakek Li dengan kekayaan ratusan miliar, berjalan mendekat dikelilingi sekelompok orang. Semua orang memberi jalan, menyapa dengan hormat. Bai Ningbing juga segera menyembunyikan kemarahan di wajahnya. Translate_text. Tersenyum sedikit di atas. Kakek Li, bagaimana Anda bisa datang? Namun, kakek Li bahkan tidak melihatnya sekalipun, langsung berjalan melewatinya, dan sampai di depan saya. Kemudian, di bawah tatapan tak percaya semua orang, orang besar yang hanya perlu menginjak kaki untuk mengguncang dunia bisnis kota ini, membungkuk dengan hormat kepada saya. Si pria tampan muda. Tuan He, Anda juga di sini? Mengapa Anda datang tanpa memberitahu sebelumnya? Saya bisa menjemput Anda. Suasana hening seketika, semua orang terpaku. 2 detik. Ekspresi Bai Ningbing bahkan seperti melihat hantu. Saya melihat wajahnya yang penuh perubahan ekspresi. Dengan malas mengangkat jus di tangan saya. Translate_text. Malam itu, Bai Ningbing menjadi bahan tertawaan terbesar di pesta. Sementara pria tampan di samping Liu Ruyan menjadi sosok paling misterius di kota ini. Orang yang bisa membuat kakek Li membungkuk hormat. Mungkinkah orang biasa? Pikir saja dengan jari kaki pun tahu tidak mungkin. Seketika itu, segala macam spekulasi tentang identitasku bermunculan. Ada yang bilang aku adalah pewaris keluarga kaya top dari Beijing yang sedang merasakan hidup biasa. Ada yang bilang aku adalah penguasa konsortium rahasia dari luar negeri yang kekayaannya menyamai negara. Intinya, tidak ada yang berani lagi bilang aku hidup menumpang. Setelah pesta berakhir, dalam perjalanan pulang, Liu Ruyan terus melirikku diam-diam. Tanya saja kalau mau bertanya, apa hubunganmu dengan kakek Li? Dia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Aku berpikir sejenak, bisa dibilang setengah muridku. Di kehidupan sebelumnya, investasinya gagal saat hampir bangkrut. Tentu saja yang tidak kukatakan adalah saat aku membimbingnya di kehidupan sebelumnya. Dia sudah berusia 80 lebih, sementara aku 30. Liu Ruyan jelas tidak percaya, tapi tidak bisa menemukan alasan untuk membantah. Suasana di dalam mobil untuk sesaat agak rumit. Sampai di rumah, aku baru ingin mandi, tapi Liu Ruyan menahanku. Kikiang, mari kita bicara. Ekspresinya sangat serius seperti belum pernah sebelumnya. Hatiku berdebar, tahu bahwa yang seharusnya datang siang. Kami duduk di sofa ruang tamu, berjarak 1 meter. Siapa sebenarnya kamu? Liu Ruyan langsung to depan. Aku adalah suamimu, Hikiang. Aku menjawab, jangan berpura-pura bodoh denganku. Dia agak emosional. Kamu bukan Hikiang yang kukenal. Kenapa kamu tahu begitu banyak hal? Kenapa kamu punya kekuatan sebesar itu? Kamu. Dia berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam, mengajukan pertanyaan paling krusial. Apakah kamu juga terlahir kembali? Datang? Akhirnya datang. Aku menatapnya tanpa menjawab. Translate_text. Melainkan balik bertanya, bagaimana denganmu? 4 mata saling bertatapan. Udara seakan membeku. Kami berdua di mata masing-masing, melihat keterkejutan yang sama. Dan pemahaman. Ternyata kamu juga. Hampir bersamaan, keduanya kembali. Detik berikutnya, Liu Ruyan tak lagi bisa menahan. Air mata membanjir keluar. Dia tiba-tiba mendekat, memelukku erat-erat, menyembunyikan wajahnya di dadaku, menangis terseduh-seduh.
Menangis dengan pilu, seakan ingin meluapkan semua kekecewaan dan penderitaan dari dua kehidupan. Translate_text. Tahukah kamu betapa takutnya aku sendirian? Dia menangis sambil memukul dada saya dengan tinjunya. Aku tidak menghindar, membiarkannya melampiaskan emosi. Aku hanya memeluknya erat-erat, membelai punggungnya berulang kali, berbisik lembut di telinganya. Tapi, maaf, aku juga tidak tahu. Kupikir hanya aku sendiri. Ternyata dia juga terlahir kembali. Tidak heran dia langsung menyetujui pernikahan barter mahar simbol merek dagang terdaftar yang konyol itu. Tidak heran dia begitu membenci Jiboda dan Bai Ningbing. Tidak heran dia tahu semua kesukaanku dan memasak untukku. Translate_text. Ketika saya mengajukan proposal itu, yang dia lihat bukanlah penghinaan, tapi penebusan. Satu-satunya cahaya, dan saya si bodoh ini. Bahkan mengira itu karena naskah saya bagus. Kapan kamu terlahir kembali? Saya menunggu tangisannya. Hualien simbol merek dagang terdaftar. Tepat pagi hari ayahku mengalami kecelakaan. Dia berkata sambil terisak. Saya membuka mata, menemukan diri kembali sebelum kecelakaan. Saya kaget. Saya tidak tahu bagaimana. Saya hanya tahu. Tapi, Translate_text. Aku tidak tahu bagaimana harus memulai percakapan denganmu. Kita di kehidupan sebelumnya hanya teman sekelas biasa. Lalu kamu datang meminjam uang dariku. Aku melanjutkan ucapannya. Dia mengangguk. Waktu itu kupikir meski tidak bisa meminjamkan uang, setidaknya bisa bertemu denganmu sekali lagi. Tak disangka, kamu malah mengatakan hal seperti itu. Wajahnya memerah lagi saat berkata, waktu itu apa kamu merasa aku sangat tak tahu malu, sanggup melakukan apa saja demi uang? Dia menatapku dengan hati-hati. Aku tertawa geli, mengulurkan tangan mencubit pipinya. Bodoh? Waktu itu aku berpikir, istriku kok bisa secerdas ini. F7IG71. Apa yang penting? Yang penting adalah aku ingin menikahimu. Dari awal hingga akhir hanya ingin menikahimu satu-satunya. Suaraku sangat lembut, tetapi membawa ketegasan yang tak terbantahkan. Mata Liu Ruyan seketika memerah lagi. Tapi kali ini adalah air mata haru. Dia mendekat secara aktif dan mencium bibirku. Ciuman ini tidak lagi seperti tanda sentuhan ringan di pesta malam itu, melainkan membawa kasih sayang dan kerinduan dua kehidupan, membara dan panjang. Kami berciuman dari sofa ke karpet, dan dari karpet ke ranjang besar di kamar tidur. Pakaian berjatuhan satu persatu saat telapak tanganku membelai kulitnya yang hangat dan halus. Aku bisa merasakan dengan jelas getaran tubuhnya. Takut, aku berhenti, menatap matanya yang berkabut sapi potong, lalu dengan aktif mengangkat kedua kakinya, membelit pinggangku. Hi Qiang, dia berbisik lembut di telingaku. Aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Malam itu, kami menggunakan cara paling primitif, mengisi kekosongan dua kehidupan yang saling merindukan. Malam semakin pekat, dan kisah kami baru saja dimulai. Setelah merobek kertas jendela itu, hubunganku dengan Liu Ruyan mengalami perubahan yang sangat drastis. Dulu adalah pasangan kontrak, sekarang adalah kekasih yang sedang jatuh cinta. Tingkat kemesraan, bahkan asisten Chen tidak bisa melihatnya lagi. Nyonya bos, ini adalah rencana strategis untuk kuartal berikutnya. Mungkin kalian berdua ingin melihatnya dulu. Asisten Chen berdiri di ruang tamu, melihat kami yang berpelukan di sofa, saling menyuapi buah. Sudut matanya berkedut. Tidak perlu melihat. Jangan ganggu kepala. Membuka mulut menerima sebutir anggur yang diberikan Liu Ruyan. Kamu lihat saja dia. Jangan ganggu saya dengan hal-hal sepele. Mengganggu saya membina hubungan dengan istri saya. Asisten Chen. Liu Ruyan memerah wajahnya mendengar kata-kata saya. Mendorong saya. Jangan bicara sembarangan. Pekerjaan lebih penting. Kemudian dia mengambil dokumen. Mulai membacanya dengan serius. Translate_text. Lihat. Ini istriku. Manis dan bisa diandalkan. Tidak seperti aku yang cuma mau jadi orang tak berguna. Oh ya? Asisten Chen, aku tiba-tiba ingat sesuatu tentang Bai Ningbing dan Jiboda. Apa yang terjadi? Menyebut kedua nama ini. Ekspresi asisten Chen langsung berubah serius. Lapor, bos. Grup Ji sudah menyatakan bangkrut dan dilikuidasi. Semua aset mereka dibekukan. Sekarang bahkan tidak punya tempat tinggal. Aku sudah suruh orang awasi. Tadi malam mereka berkelahi demi sepotong roti di bawah jembatan penyeberang. Oh ya? Aku jadi tertarik. Ada videonya. Asisten Chen. Kerja bagus simbol merek dagang terdaftar. Aku mengangguk puas. Terus awasi. Jangan biarkan mereka mati. Jangan biarkan mereka nyaman juga. Aku ingin mereka merasakan semua penderitaan di dunia. Untuk semua yang mereka lakukan pada Liu Ruyan di kehidupan sebelumnya. Bertobat sampai mati. Suaraku datar. Tapi Liu Ruyan merasakan hawa dingin di dalamnya. Dia meletakkan dokumen. Memegang tanganku. Berkata pelan. Hi Qiang. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Aku balik memegang tangannya. Melakukan apapun untukmu adalah kewajibanku. Kalau begitu, Translate_text. Bagaimana dengan Bai Ningbing? Tanyanya dengan ragu-ragu. Menyebut Bai Ningbing. Ekspresi asisten Chen menjadi agak aneh. Nyonya, situasi keluarga Bai cukup rumit. Asisten Chen berkata dengan hati-hati. Sejak pesta makan malam di atas, posisi Bai Ningbing di keluarganya merosot drastis. Kakek Bai sangat kecewa padanya. Mencabut semua kekuasaan di tangannya. Sekarang dia tinggal di rumah setiap hari. Tidak pergi kemana-mana. Dan asisten Chen berhenti sebentar. Dia telah menyuruh orang menghubungi saya beberapa kali, meminta bertemu dengan Anda. Bertemu saya? Translate_text. Dia masih belum menyerah, katanya. Dia ingin meminta maaf langsung pada Anda dan istri. Tidak perlu. Ruyan berkata dengan dingin. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Luka dikhianati teman paling dipercaya. Bukan bisa dihapus dengan sekadar permintaan maaf. Aku mengangguk setuju. Dengar tidak, asisten Chen. Istriku bilang tidak mau ketemu. Raja Langit Turun pun juga tidak mau ketemu. Kalau dia hubungi kamu lagi, langsung blokir. Bos, kami pikir
Masalah ini selesai begitu saja. Translate_text beberapa hari kemudian. Aku dan Liu Ruyan pergi makan di sebuah restoran pribadi yang baru dibuka. Restoran ini sangat sulit dipesan. Katanya pemiliknya orang yang aneh. Hanya melayani tamu yang disukainya. Tapi, bagi aku ini bukan masalah. Karena restoran ini adalah milikku. Baru saja aku dan Liu Ruyan duduk di ruang privat. Pintunya terdorong terbuka. Bai Ningbing berdiri di pintu. Wajahnya pucat. Lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Tapi masih mengenakan setelan jas custom yang mahal. Mempertahankan sisa martabat terakhirnya. Kenapa kalian bisa di sini? Dia melihat kami. Dan... mengapa kita tidak bisa di sini? Aku balik bertanya dengan malas. Justru kamu, Nona Bai. Sepertinya tempat ini tidak menyambutmu. Manajer restoran segera berlari. Dengan wajah ketakutan simbol merek dagang terdaftar. Maaf Hiding, aku tidak tahu bagaimana dia masuk. Tunggu, Liu Ruyan justru menyela. Dia menatap Bai Ningbing dan bertanya dengan tenang. Apa sebenarnya yang kamu cari dari kami? Bai Ningbing menatapku tajam, menjawab di luar konteks. Qiang, di mana aku tidak bisa menandinginya? Dilihat dari latar belakang keluarga? Dilihat dari kemampuan, di mana aku tidak sebaik dia, mengapa kamu sama sekali tidak mau melihatku? Ini adalah pertanyaan yang dia pikirkan selama 2 kehidupan. Aku belum kembali. Liu Ruyan sudah tertawa. Bai Ningbing, sampai sekarang kamu masih belum mengerti? Paket. Kamu sudah busuk sejak lama. Cinta yang kamu sebut adalah menonjol atau sepotong kaki. Yang tidak bisa kamu dapatkan, kamu hancurkan. Sedangkan cinta Qiang adalah melindungi dan mengikhlaskan. Dia melihatku berada dalam lumpur. Yang dipikirkannya bukan menertawakanku atau mengambil keuntungan dari kesulitan, tapi dengan segala cara menarikku keluar. Kamu dan dia bagaikan langit dan bumi. Setiap kata Liu Ruyan seperti pisau menusuk tajam ke hati Bai Ningbing. Wajahnya perlahan memucat. Translate_text. Jadi dari awal aku sudah kalah. Dia bergumam pada diri sendiri. Kamu tidak pernah punya kemungkinan untuk menang. Tambahku dingin. Karena aku mencintainya selama 2 kehidupan. Dan kamu, di mataku, bahkan tidak sebanding dengan orang asing biasa. Jerami terakhir. Runtuh. Bai Ningbing tubuhnya bergoyang. Seperti semua tenaganya tersedot. Jatuh terduduk di tanah. Dia memandangi tangan erat kami berdua. Aku dan Liu Ruyan memandangi cinta dan keselarasan yang tak kami sembunyikan di mata. Akhirnya dia tertawa hingga hancur. Tawa itu pedih dan putus asa. 2 kehidupan? Ternyata 2 kehidupan. Aku kalah tidak sia-sia. Dia tertawa lalu menangis. Riasan wajahnya luntur dan berantakan. Bukan lagi bos gunung es yang angkuh itu. Hanya cacing malang yang kalah total. Keruntuhan Bai Ningbing tidak menimbulkan banyak gejolak di hatiku. Aku tidak punya simpati. Hanya jijik padanya. Penderitaan yang dia timpakan pada Liu Ruyan di kehidupan sebelumnya cukup untuk dia tebus dengan penyesalan seumur hidup. Manajer restoran mengeluarkannya. Ruang makan kembali sunyi. Liu Ruyan menatapku, bertanya dengan lembut. Apakah aku sangat kejam? Tidak. Kutarik dia ke pelukanku. Kucium dahinya. Istriku adalah orang paling baik di dunia. Orang tidak bisa diperlakukan dengan cara orang baik. Dia tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahuku. Qiang, senang sekali memiliki kamu. Sama-sama. Makanan kali ini terasa sangat lezat bagi kami. Masalah lalat yang menyebalkan ini akhirnya terselesaikan. Kehidupan aku dan Liu Ruyan akhirnya benar-benar kembali normal. Dia tetap menjadi CEO cantik yang tegas dan berani dalam dunia bisnis. Mengelola grup Liu dengan sangat baik hingga semakin maju. Menjadi legenda di industri. Aku tetap menjadi menantu lelaki yang santai. Berolahraga dan memasak di rumah setiap hari. Mempelajari buku kehormatan. Sekalian melihat apalagi inovasi baru yang dibuat oleh bawahanku di internet. Topik Qiang hari ini juga tidak bangun pagi. Sudah menjadi indikator harga saham perusahaan kami. Selama aku tidak masuk kerja 1 hari pun, harga saham perusahaan langsung turun stabil. Kadang-kadang saya tiba-tiba ingin pergi ke perusahaan untuk berkeliling. Harga saham hari itu pasti anjlok. Para investor berduyun-duyun berkomentar di Weibo resmi. Tolonglah kami, kendalikan bos kalian. Bisakah dia dengan tenang berbaring di rumah saja? Direktur He? Saya mohon pada Anda cukup jadi orang tak berguna dengan tenang. Jangan keluar dan menghancurkan investor kecil kami. Sangat menyarankan Liu Group mengunci Direktur He di rumah. Buang kuncinya. Setiap kali melihat komentar-komentar ini, saya tertawa terbahak-bahak. Sementara Liu Ruyan akan memandang saya dengan wajah kesal namun sayang, lalu menyita ponsel saya dan membaringkan saya di sofa, memijat saya sendiri. Lagi-lagi melihat hal-hal yang berantakan itu. Tidak capek? Aku pijitkan untukmu. Dengan tenang aku tengkurap di pangkuannya, menikmati layanan kasih dari istri tercinta, sambil tak jujur memasukkan tanganku ke bawah kemejanya. Bergerak di atas perutnya yang rata dan halus. Di sini tekan lebih kuat. Qiang jangan bergerak sembarangan. Dia malu dan marah, menepis tanganku. Aku tangkap tangannya, letakkan di mulut dan menciumnya. Sambil tersenyum nakal berkata, sayang malam ini, kita coba baju baru yang kita beli itu. Wajahnya langsung memerah seperti akan meneteskan darah. Bajingan, hidup kita, penuh dengan keseharian manis dan sepele seperti ini. Memasak bersama, bersantai di sofa sambil menonton film lama. Bersama-sama tidur siang di sore hari yang diterangi sinar matahari. Kami memelihara seekor kucing ras ragdoll. Kami beri nama Yuan Bao, karena dia adalah hasil dari mas kawin sebesar 1 miliar yang kubayar. Yuan Bao sangat manja pada kami, terutama suka tidur di atas otot perutku.
Liu Ruyan akan cemburu dan menggendongnya pergi, lalu berbaring sendiri di sana. Tempat ini adalah milikku, eksklusif. Dia akan menyatakannya dengan angkuh. Kami juga terkadang bertengkar. Misalnya saat aku diam-diam minum bir dingin. Ketika dia mengetahuinya, dia akan marah dan tidak berbicara denganku selama 3 hari. Aku harus mengerahkan segala upaya, berpura-pura sedih dan meminta maaf. Akhirnya dengan komunikasi yang mendalam, aku bisa membuat istriku senang kembali. Hari-hari berlalu cepat. Tak terasa sudah tiba hari peringatan 1 tahun pernikahan kami. Hari ini Liu Ruyan sengaja membatalkan semua pekerjaannya. Katanya ingin memberiku kejutan. Dia membawaku ke tepi pantai. Matahari terbenam sedang menyinari seluruh pantai yang berubah menjadi keemasan. Ombak berulang kali menciumi pasir pantai, mengeluarkan suara yang lembut. Liu Ruyan menggenggam tanganku, berjalan perlahan di atas pasir dengan kaki telanjang. Qiqiang, kamu masih ingat tempat ini? Tiba-tiba dia bertanya. Aku tertegun sejenak. Tempat yang indah. Tempat di mana aku mengungkapkan perasaan padanya. Saat itu karierku sudah mulai sukses. Akhirnya memberanikan diri, mengajaknya ke sini. Aku menyiapkan bunga, cincin, dan sebuah kata-kata pengakuan yang panjang. Tapi dia tidak datang. Baru kemudian aku tahu, hari itu adalah hari dia dipaksa menikahi Jiboda. Disinilah semua penyesalan hidupku sebelumnya dimulai. Ingat, suaraku agak serak. Maaf. Liu Ruyan berbalik, melihat mataku memerah. Anaknya sudah besar. Tidak apa-apa. Aku mengulurkan tangan menghapus air matanya. Kali ini kamu datang. Ya? Aku datang. Dia berjinjit dan menciumku. Di bawah cahaya senja, bayangan kami tertarik sangat panjang. Sangat panjang simbol merek dagang terdaftar. Qiqiang, mari kita adakan pernikahan. Baiklah, saya akan memakai gaun pengantin tercantik di dunia. Makan. Baiklah, saya akan membuat semua orang tahu bahwa kamu adalah suami saya. Liu Ruyan, cinta sejati satu-satunya dalam hidup saya. Baiklah, saya menatapnya sambil tersenyum. Sayang, semua yang kamu katakan baik-baik saja. Tapi sebelum pernikahan, ada satu hal yang harus kita selesaikan dulu. Apa itu? Saya mengangkatnya dengan memeluk pinggangnya dan melangkah besar menuju villa tepi pantai tak jauh dari sana. Kamar pengantin. Pernikahan kami diselenggarakan dengan megah dan meriah. Hampir semua orang terkenal di kota datang. Terharu hingga menangis, mengatakan bisa menyaksikan penyatuan kami berdua. Asisten Chen sebagai keluarga saya. Sambil menyeka air mata berkata, dia akhirnya melihat bos menjalani kehidupan impiannya. Dia bisa mati dengan tenang. Saya memandangnya tanpa kata. Berpikir jangan sampai kamu membeli. Perusahaan masih mengandalkanmu. Liu Ruyan mengenakan gaun pengantin yang saya rancang sendiri untuknya. Cantik seperti putri dari dongeng. Saat dia menggandeng tangan ayah Liu, melangkah perlahan ke arahku. Kurasakan seluruh cahaya dunia terkumpul di tubuhnya. Kesehatan ayah Liu telah pulih sepenuhnya. Saat ini wajahnya berseri-seri. Semangatnya segar bugar. Dia menyerahkan tangan Liu Ruyan ke tanganku. Menepuk bahuku. Dengan serius berkata, _text Qiqiang, hati putriku. Sekarang kupercayakan padamu. Jika kau berani menyakitinya, meski harus mempertaruhkan nyawaku, aku takkan membiarkanmu. Tenanglah, ayah. Aku menggenggam erat tangan Liu Ruyan. Dengan penuh kesungguhan berjanji simbol merek dagang terdaftar. Aku Yu Bangzi simbol merek dagang terdaftar. Ya. FF37 hanya akan mencintainya seorang. Saat bertukar cincin, kulihat Bai Ningbing di panggung. Dia datang tanpa diundang. Berdiri di sudut paling tak mencolok. Mengenakan gaun hitam sederhana, tanpa riasan. Melihat senyum bahagia di wajah Liu Ruyan, melihat kasih sayang yang meluap di mataku. Pandangan matanya, tidak lagi ada kecemburuan dan kebencian. Hanya tersisa kesepian dan penyesalan yang tak berujung. Saat aku dan Liu Ruyan berciuman, meninggalkan tempat acara, kisah yang menjadi miliknya sudah berakhir, sedangkan kisahku dan Liu Ruyan masih berlanjut. Setelah pernikahan selesai, kami tidak pergi ke tempat bulan madu yang populer, melainkan kembali ke rumah kami di tepi pantai. Malam hari kami berbaring di tempat tidur, mendengarkan suara ombak di luar jendela. Liu Ruyan tiba-tiba memanggilku. Aku memeluknya ke dalam pelukanku. Aku selalu merasa seperti sedang bermimpi. Dia berbisik pelan, kesakitan di kehidupan sebelumnya terlalu nyata. Aku takut begitu membuka mata, semua ini akan lenyap, bukan mimpi. Aku mencium rambutnya. Percayalah. Coba raba. Aku menggenggam tangannya, menempatkannya di dadaku. Ia berdetak untukmu setiap kali, nyata dan kuat. Aku kembali menggenggam tangannya, mengarahkannya ke bawah, menutupi otot perutku yang kencang. Dan di sini, bukankah kamu paling suka tidur bersandar di sini? Dia membelinya. Tidak sengaja, aku tertawa dan membalikkan badan menindihnya di bawah. Istri? Momen berharga di malam bahagia. Kita urusan yang sebenarnya. Cahaya bulan di luar jendela dengan lembut menyinari ruangan. Suara deburan ombak menjadi musik latar terindah untuk cinta kita. Aku tahu seumur hidup ini kita akan seberuntung ini karena kita menunggu selama 2 kehidupan baru mendapatkan kesempurnaan kali ini. Dan setiap hari yang sempurna mendorong waktu. Besok pagi, aku ingin makan bubur millet buatanmu. Baik, kau lihat, bahagia sebenarnya sesederhana ini. Ada orang yang dicintai di samping, ada makanan hangat di atas meja. Begitulah hidup ini. Tamat.